Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil izzi wal ghina wal qudrati wal quwwati wal kibriya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul baraya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil baqa, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah wal 'ishrun ba'dal mi'ah min al-hikamil 'ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-122 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kun bi awsabi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsabi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Artinya, jadilah engkau dengan sifat-sifat ketuhanan bergantung, dan dengan sifat-sifat kehambaan engkau memastikan, menyatakan. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-122 ini, agar kita bergantung dengan sifat-sifat ketuhanan dan menampakkan, menzahirkan dengan sifat-sifat kehambaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, awsafur rububiyyah katsirah. Sifat-sifat ketuhanan itu banyak. Banyak sifat-sifat ketuhanan itu. Bukan hanya 20, tapi lebih dari itu. Walakin taltaqi fi arba'atin, tetapi semua sifat Tuhan itu bertemu, terhimpun pada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-ghina, kaya. Kaya itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah itu disebut Al-Ghani, zat yang maha kaya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallah lahuwal ghaniyyul hamid. Allah itu sungguh maha kaya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah itu maha kaya dalam beberapa arti. Yang pertama, Allah itu maha kaya artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan siapapun dalam menciptakan apapun.
Allah menciptakan langit, bumi, tidak perlu kepada bantuan siapa juga pun. Allah menciptakan surga neraka, tidak memerlukan siapa juga pun. Allah menciptakan manusia, ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka, tanpa ada minta bantuan, saran, pendapat siapa juga. Nah, jadi Allah itu maha kaya, tidak butuh siapapun. Nah, yang kedua, Allah itu disebut maha kaya. Andai kata seluruh manusia ini minta kepada Allah seisi dunia, lalu Allah berikan satu persatu, Allah berikan seisi dunia, sedikit juga pun itu tidak mengurangi, tidak mempengaruhi perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap orang yang berdoa minta diberi oleh Allah. Tiap orang yang minta diberi oleh Allah. Bermiliar-miliar manusia minta diberi oleh Allah. Satu orang satu dunia. Nah, tidak berpengaruh dengan perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maha kaya. Maha kaya. Innallaha lahu ghaniyyun hamid. Jadi kaya itu adalah min awsafir rububiyah, itu salah satu dari sifat ketuhanan. Wasani yang kedua al-izzu, kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan itu adalah sifat ketuhanan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, walillahil izzatu jami'ah. Bagi Allah kemuliaan itu seluruhnya, tidak ada sedikit pun tertinggal. Kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung kepada orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Andai kata seluruh alam semesta ini tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Andai kata seluruh alam semesta ini orang punya hati seperti Abu Jahal, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat atau maha mulia. Wasalisu yang ketiga, sifat ketuhanan itu adalah al-qudratu, kuasa. Allah kuasa. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa. Warabi' yang keempat, al-quwwatu, kekuatan. Kekuatan itu sifat Tuhan. Kekuatan sifat Tuhan. Maksudnya kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekuatan untuk menjalankan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah punya kekuatan untuk melaksanakan itu. Dalilnya firman Allah, in rabbaka huwal qawiyyul aziz. Tuhan engkau itu sungguh maha kuat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi seluruh sifat-sifat ketuhanan itu taltaqi fi arba'atin, terhimpun dalam 4 perkara itu. Wa awsaful ubudiyyah katsiratun aidan taltaqi jami'uha fi arba'ah. Demikian pula sifat-sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan pun banyak pula, terhimpun seluruhnya pada 4 perkara.
al-faqru kepakiran, waz-zullu kehinaan, wal-'ajzu ketidakberdayaan, wad-dha'fu kelemahan. Nah, ini kumpulannya segala sifat hamba terkumpul pada 4 itu. Hamba itu berhajat. Jangankan untuk mengatur orang lain, mengatur dirinya sendiri, hamba ini berhajat kepada orang. Apalagi mengatur orang lain. Mengatur dirinya sendiri pun dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan, ketidakberdayaan, dan kelemahan. Nah, itu kumpulan dari sifat-sifat kehambaan dalam 4 perkara tadi. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-122 ini beliau pengarang mengatakan bahwa hendaknya kita bergantung, bersandar dengan sifat ketuhanan, namun berpakaian dengan sifat kehambaan. Hati bergantung dengan sifat ketuhanan, tetapi zahir kita berpakaian dengan sifat kehambaan. Nata'allaq ayyuhal 'abdu bighinahu ta'ala wastaghni 'amma siwah wa la taftakir ila syai'in dunah takun ghaniyan billah. Bergantunglah wahai hamba dengan kekayaan Allah, dan terkayalah dari selain Allah. Jangan berhajat kepada sesuatu selain Allah. Niscaya engkau menjadi orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hendak kaya, kaya yang sejati, kaya yang tidak akan bakal miskin, kaya yang tidak akan bakal bangkrut, maka kayalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaya karena banyak harta, kita tahu harta kita itu binasa. Kalau kita kaya dengan banyak kebun, kebun kita binasa. Kalau kita kaya dengan banyak macam-macam, macam-macam itu binasa. Tapi kalau kita kaya dengan Allah, nah kita akan kaya yang selama-lamanya. Karena Allah itu selama-lamanya. Nah, jadi takun ghaniyan billah, jadilah engkau orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini kita gantungkan bahwa hajat kita itu hanya kepada Allah. Ini hati. Hati kita tidak memerlukan kepada siapa jua pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ta'allaq ini fil batin. Nah, gantungkan di dalam hati bahwa kita tidak perlu, kita tidak berhajat hanya dengan Allah, kecuali kepada Allah. Wa ta'allaq bi'izzihi ta'ala wasaghir fi 'ainika dunah wa la tata'azzaz bi ghairihi takun 'azizan billah. Bergantunglah engkau dengan kemuliaan Allah. Nah, jadi hati kita ini kita gantungkan, kita sandarkan kepada kemuliaan Allah. Dan kecilkan pada pandangan engkau selain Allah. Selain Allah itu kecil, selain Allah itu remeh. Dan jangan engkau mencari kemuliaan dengan selain Allah. Jangan cari kemuliaan dengan harta, dengan cari kemuliaan dengan kedudukan. Jangan cari kemuliaan dengan sesuatu selain Allah. Takun azizan billah, jadilah engkau orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang mulia dengan harta, hartanya habis, mulianya habis. Orang yang mulia dengan sebab dekat dengan manusia yang mulianya mati, dia pun habis kemuliaan. Tapi kalau kita menggantungkan kemuliaan dengan Allah, kita akan mulia selama-lamanya. Karena kemuliaan Allah itu selalu selama-lamanya. Wa ta'allaq bi qudratihi ta'ala
wala taltaji illa ila qudratih takun qadiran billah. Dan bergantunglah engkau dengan kekuasaan Allah. Jangan bersandar kecuali kepada kekuasaan Allah. Jadilah engkau orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ada yang kuasa dengan sebab kedudukannya. Orang yang kuasa karena kejagoannya. Ada orang yang kuasa dengan sebab lain sebagainya. Nah, kekuasaan dengan itu akan habis. Tapi kalau kita ini menggantungkan diri dengan kekuasaan Allah itu abadi. Nah, kita pun orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allaq bi quwwatillahi ta'ala, dan bergantunglah dengan kekuatan Allah. Wala tara quwwatan illa quwwatahu ta'ala, dan tidak kau lihat kekuatan kecuali kekuatan Allah. Takun qawiyan billah, niscaya engkau itu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini yang dimaksud oleh pengarang ini, bahwa agar hati kita ini hanya ketergantungan itu dengan Allah. Hati kita tergantung hanya dengan Allah. Kaya kita dengan Allah, mulia kita dengan Allah, kuasa kita dengan Allah, kuat kita dengan Allah. Nah, gantungkanlah hati kita demikian. Jangan hendak mulia dengan selain Allah. Jangan hendak kuat dengan selain Allah. Jangan hendak kuasa dengan selain Allah. Nah, itu maksudnya. Kun bi awsabi rububiyatihi muta'alliqa. Jadilah engkau dengan sifat ketuhanan itu muta'alliqa, bergantung. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa bi awsabi ubudiyatika mutahaqqiqa. Dan nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Sifat kehambaan itu adalah seperti yang tersebut tadi, terkumpul pada 4 perkara. Pertama, kefakiran. Kedua, kehinaan. Ketiga, ketidakberdayaan. Yang keempat, kelemahan. Wa tahaqqaq ayyuhal 'abdu zahiraka mulabisan bi awsafi 'ubudiyyatik. Nyatakan wahai hamba, zahir engkau itu berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan engkau. Kan zahir kita ini berpakaian dengan sifat kehambaan. Minal fakri, daripada kefakiran. Nampakkan kefakiran kita kepada Allah. Nampakkan kefakiran kita, ketergantungan kita, keberhajatan kita kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bi an tad'u Allah wa tas'alahu bitadarru', yang demikian dengan bahwa berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah dengan bersangatan meminta. Nah, kita berdoa kepada Allah. Apa gunanya kita berdoa? Itu izharul fakr, menampakkan bahwa kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita mau ini, mau itu, Allah sudah tahu. Tetapi kenapa kita disuruh berdoa kepada Allah? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau selamat dalam agama. Nah, itu izharul fakri, menampakkan kefakiran kita. Nah, menampakkan bahwa kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang berpakaian dengan sifat ubudiyah, dia pasti akan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara doa itu kabul atau tidak kabul, urusan di belakang.
Perkara doanya diperkenankan Allah, ditolak oleh Allah, urusan belakang. Yang penting bahwa dia berdoa itu adalah menampakkan bahwa dia perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berpakaian dengan sifat kehambaan. Orang yang berpakaian dengan sifat kehambaan seperti fakir tadi. Nah, bila orang itu suka berdoa kepada Allah, suka minta kepada Allah, nah, ini menunjukkan bahwa dia sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi yang dahulu mencontohkan bahwa ada yang minta kepada Allah, ya Allah hamba sakit gigi, apa obatnya? Urusan sakit gigi, minta kepada Allah, tunjukkan apa obatnya. Nah, itu izharul faqri, menampakkan fakir kita. Nah, itu disuruh. Makin banyak kita berdoa kepada Allah, makin nampak fakir kita. Makin banyak kita berdoa, makin suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin gembira Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak berdoa. Wa minaz zulli bi an tatawadha'a 'ala Allah wa 'ala khalqihi. Dan nampakkanlah wahai hamba zahir engkau berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan daripada kehinaan. Bagaimana kita menampakkan pakaian kehinaan kita? Dengan bahwa engkau tawadhu atas Allah dan atas makhluknya. Tawadhu atas Allah dan atas makhluknya. Salah satu tanda tawadhu kepada Allah itu tidak mendikti Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memilih atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda sebagian dari tawadhu. Dia tidak akan minta kepada Allah sesuatu yang sifatnya memilih. Misalnya, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Nah, ini doa orang yang takabur atas Allah. Karena dia menganggap bahwa kaya itu lebih baik bagi dirinya. Nah, mestinya doanya itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu contoh doa-doa orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu intinya doa-doa beliau, ya Allah, hamba minta kebaikan kepada engkau, menurut apa yang engkau baik berikan kepada hamba. Nah, ini contoh orang yang tawadhu atas Allah. Ya Allah, berikanlah hamba yang terbaik menurut engkau untuk hambamu ini. Nah, itu inti doa-doa Rasulullah seperti itu. Bi anta tawadhu'a 'ala Allah wa 'ala khalqi, dengan bahwa engkau tawadhu atas Allah dan atas makhluknya. Tawadhu atas Allah, tawadhu atas makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawadhi'in. Beliau penghulunya orang tawadhu. Tidak ada dalam alam semesta ini makhluk yang paling tawadhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau menampakkan, menzahirkan pakaian kehambaan beliau. Beliau dikatakan orang sahir. Muhammad itu tukang sihir. Apakah perkataan itu ditanggapi oleh Rasulullah? Beliau tidak menanggapi itu, tapi justru Allah yang menanggapi. Beliau dikatakan majnun, dikatakan orang gila. Muhammad itu majnun, Muhammad itu orang gila. Apakah beliau ada menanggapi pernyataan seperti itu? Sedikit pun beliau tidak menanggapi hal-hal seperti itu. Ada perlu ditanggapi. Dikatakan orang gila, dikatakan orang tukang sihir, dikatakan orang dukun. Itu Rasulullah. Karena apa? Karena beliau menampakkan sifat kehambaan beliau.
Beliau bergantung kemuliaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah yang langsung menanggapinya lewat kalamnya Al-Qur'anul Karim. Wa ma anta bimajnun, engkau tidak gila wahai Muhammad. Nah, itu contoh. Para muhibbin rahimakumullah. Wa minal ajzi bi an la tatlubar ri'asah wal wilayah wal imamah. Dan nampakkanlah wahai hamba zahir engkau berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan daripada ketidakberdayaan, dengan bahwa engkau tidak meminta riasah kepemimpinan, tidak meminta kekuasaan, tidak meminta keimaman. Jadi orang yang merasa bahwa dirinya ini tidak mampu, pasti dia tidak akan menuntut untuk diangkat jadi ketua ini, pemimpin ini, itu. Karena merasakan bahwa al-ajaz tidak mampu. Kalaupun mereka memegang kekuasaan, itu bukan kehendak mereka, bukan tuntutan mereka. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau dipukuli, disiksa, bahkan dipenjara gara-gara beliau tidak mau memangku jabatan sebagai qadhi. Beliau mau diangkat jadi qadhi, beliau menolak. Ditangkap, dihukum, dipenjara, dipukuli. Nah, beliau tidak menginginkan riasah, tidak menginginkan kekuasaan. Karena apa? Karena menampakkan ketidakmampuan sebagai sifat kehambaan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa minad dha'fi, dan daripada kelemahan. Artinya wa tahaqqaq ayyuhal 'abdu zahiraka mulabisan bi awsatil 'ubudiyyah minad dha'fi. Nampakkanlah wahai hamba zahir engkau itu berpakaian dengan kelemahan. Contohnya bi an la taqula li syai'in taf'alu fa'altu gada illa ayyasha Allah. Contohnya bahwa tidak engkau katakan bagi sesuatu yang akan kau perbuat, aku perbuat besok insya Allah. Kalau orang yang mengatakan besok pasti datang, besok pasti bayar, besok pasti selesai, nah ini orang yang tidak punya sifat kehambaan. Itu Allah Ta'ala yang bisa pasti itu. Kalau kalam Allah itu pasti. Allah menyatakan ini orang ini pasti terjadi. Kalau hamba illa ayyasha Allah. Nah, kalau kita tanpa insya Allah, itu kita sudah merebut bagian dari sifat ketuhanan kita. Kalau tanpa insya Allah, segala sesuatu yang akan kita kerjakan di belakang hari atau di belakang waktu itu mesti ada insya Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Tahaqqul 'abdi bi awsafi 'ubudiyyatihi bil zahir alamatu ta'alluqihi bi awsafi rububiyyatihi ta'ala fil batin. Nah, nampaknya si hamba dengan sifat-sifat kehambaannya pada zahir. Orang ini zahirnya nampak suka berdoa, suka minta doa. Orang ini zahirnya nampak tidak sombong, tidak takabur, tidak suka kepemimpinan. Nah, ini satu tanda bahwa orang ini batinnya bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya, tanda orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zahirnya nampak sifat-sifat kehambaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-123. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, الله بها يا الله بحسن الخاتم
يا راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم